Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berkesempatan untuk datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan syukur kita pagi hari ini hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap hati kami. Hanya Engkau pribadi yang kami kagumi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu, Yesus, takkan ada lagi kasih seperti ini. Besar pengorbanan-Mu, sungguh besar kasih-Mu buat setiap kami. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kasih yang sungguh besar yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna buat kami. Haleluya. Allah yang besar, hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau yang layak, hanya ditinggikan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, ku kagum hormat. Haleluya. Hanya Kau Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu besar, penyertaan-Mu ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Engkau saja Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau saja Tuhan yang kami tinggikan. Hanya Engkau saja Tuhan yang kami muliakan dalam kehidupan kami. Hanya Engkau pribadi Tuhan Yesus yang layak untuk kami puji, layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh merasakan kasih berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Bila segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati ibadah kami pagi hari ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh merasakan kebaikan dan kasih Tuhan yang sungguh besar. Mari kita sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah segala pujian hanya bagi nama Tuhan saja. Haleluya. Hanya bagi-Mu Tuhan,
pujian hanya bagi nama Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang ajaib buat kehidupan kita Bapak Ibu. Kami ucap syukur Tuhan buat karya yang luar biasa dalam kehidupan kami, yang Kau buat dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau merabaiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak Raja mulia dalam kehidupan kami, dan Kau memerintah selama-lamanya atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bila selama-lamanya Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu, dan Kau yang terutama dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat
kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tatamu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tatamu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab ketika kami mendekatkan diri kami kepada Tuhan, hidup kami dari hari ke hari, kami semakin merasakan betapa indahnya hidup bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami bisa kembali membawa kehidupan kami sekali lagi kepadamu ya Tuhan, untuk Engkau kembali beracara, untuk Engkau kembali meneruskan apa yang sudah Engkau mulai di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami buka hati kami ya Tuhan pada pagi hari ini, biar Tuhan sekali lagi berbicara secara khusus buat kami, sehingga hidup kami semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih memberkati pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini, dan kami berdoa demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Salam sejahtera buat kita sekalian. Pagi ini Bapak Ibu, saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Kerjamu Ibadahmu, ya, kerjamu ibadahmu.
Saya mau menggarisbawahi, ya sebenarnya ada banyak hal yang bisa disampaikan, tetapi paling tidak ada 2 fakta yang saya temukan menarik ya dalam kaitan dengan pekerjaan. Ya. Beberapa survei di berbagai negara menunjukkan bahwa 70-80% orang itu nggak puas dengan pekerjaannya. Macam-macam penyebabnya ya. Ada yang ya karena nggak ada pekerjaan yang lain ya terpaksa ya terima saja, kerja saja ya. Tetapi itu tidak sesuai dengan mungkin passionnya atau keilmuannya. Ya, sekedar untuk menyambung kehidupan sehingga orang kemudian tidak merasa puas. Atau barangkali dalam kaitan dengan kedudukannya, ya, yang rasanya kok ya segitu-segitu saja, atau kaitan dengan gaji, atau kaitan dengan teman sekerja yang tampaknya nggak bisa sejalan, ya, sehingga orang tidak puas dengan pekerjaannya. Nah, bayangkan saja kalau kita bekerja 8 jam sehari, ya itu berarti 1/3 dari hidup kita pakai untuk bekerja. Lalu kalau tidak puas, ya sudah dapat dipastikan bahwa orang tidak bahagia dengan kehidupannya. Nah, itu satu, ya sehingga sering kita dengar ya, hari yang paling dibenci orang itu seringkali Senin dan yang paling ditunggu-tunggu adalah Jumat. Ya, dan saya kira kita tahu kenapa demikian. Ya, itu satu. Lalu yang kedua, saya mendengar sendiri dari beberapa pengusaha yang mengatakan ya terus terang kepada saya bahwa sekarang nggak mau lagi mempekerjakan pegawai-pegawai Kristen katanya. Ya, kenapa? Ya begitu, nanti ditegur sedikit, marah, lalu mulai ngomong nggak ada kasih dan sebagainya. Ya, sehingga akhirnya karena itu berulang terus, akhirnya mereka ini memutuskan untuk tidak mempekerjakan orang-orang Kristen. Ya, dan saya percaya ini sesuatu yang sangat ironis seharusnya. Ya, kita mestinya bisa menjadi berkat di tempat kerja kita, tetapi justru di situ kita tidak mengalami kepuasan, bahkan tidak menjadi berkat buat orang lain. Nah, pagi ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan, tapi mau saya kasih catatan terlebih dahulu, ya barangkali ada mungkin di antara kita yang mengatakan, Pak, saya kan sudah pensiun, enggak kerja lagi, enggak ngantor lagi. Ada yang juga mengatakan, Pak, saya ini kan cuma ibu rumah tangga, kerjanya cuma di rumah aja. Ya, nah tidak masalah ya, dan firman Tuhan ini buat semua, termasuk saya. Ya, hamba Tuhan, siapapun kita semua pasti sedikit banyak masih bekerja, entah di rumah, entah di kantor, di mana saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi sama-sama kita akan belajar dari firman Tuhan, tapi saya mau mengutip sebuah perkataan yang menurut saya perlu kita renungkan ya pada pagi hari ini. Bunyinya begini, cara kamu bekerja seharusnya menunjukkan jika Allah sedang bekerja dalam hidup. Nah, ini yang sering kali kita nggak sadari ya. Kita pikir ya kerja, mau muka saya cemberut kek, mau saya kerjakan dengan seadanya, seenak-enaknya saya. Pikir ya kerja cuma kerja saja, padahal sesungguhnya pekerjaan kita itu sangat potensial dalam pengertian pada saat saya bekerja, saya bisa menghadirkan Tuhan di sana.
Amin. Nah ini termasuk ibu-ibu katakanlah yang masak di rumah ya. Ya, mulai dari memasak sampai kemudian menghidangkan itu semua bisa menunjukkan bahwa Allah itu hadir. Luar biasa kan potensinya? Ya, nah mari sama-sama saya ajak kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan dan ini lengkap ya. Ada bagian yang ditujukan kepada pekerjanya, ada bagian yang ditujukan kepada tuan-tuan atau atasan atau bos. Ya. Dan rupanya itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam surat Efesus pasal yang ke-6. Mari kita akan lihat sama-sama mulai ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Ya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Nah, saya mau ajak kita melihat kata hamba terlebih dahulu ya. Nah, pada waktu itu konteksnya beda dengan kehidupan modern saat ini ya, khususnya abad 17-18 seperti di Inggris, di Amerika terjadi perbudakan pada waktu itu dan ya ada unsur rasialnya di sana. Tapi pada waktu itu orang menjadi budak itu karena kemiskinan pertama ya, karena sudah tidak punya apa-apa ya akhirnya dia menyerahkan dirinya ya atau menjual dirinya untuk menjadi budak supaya bisa melangsungkan kehidupannya. Sehingga bahkan ada orang yang dari lahir itu sudah hamba, sudah budak. Bisa juga karena peperangan ya, akhirnya menjadi tawanan dan kemudian dijadikan budak. Ya, jadi konteksnya beda. Ya, sekarang ini tentu saja dunia sangat menentang apa yang disebut dengan perbudakan itu. Ya. Nah, pada waktu itu ada budak-budak yang kemudian menjadi orang percaya. Ya. Nah, kepada merekalah Rasul Paulus memberikan nasihat-nasihat ini dan sangat luar biasa saya kira ya. Bahwa yang pertama untuk pekerja itu Rasul Paulus mengingatkan begini. Yang penting bukan apa pekerjaanmu, tetapi buat siapa kamu bekerja. Sekali lagi ya, yang penting bukan pekerjaanmu itu apa, tetapi buat siapa atau kepada siapa kamu bekerja. Dan Rasul Paulus mengingatkan di sini bahwa sesungguhnya semua orang percaya itu bekerja bukan hanya sekedar untuk melayani tuan-tuan mereka saja, tetapi sesungguhnya ada Tuhan di atas segala Tuhan yang mereka sedang layani. Nah, kalau ini sudah terpatri, ya, melekat dalam pikiran dan hati kita, maka pada saat kita bekerja tentu saja itu akan sangat mempengaruhi baik cara maupun kualitas daripada pekerjaan kita. Nah, mari kita lanjutkan ya pendalaman kita. Rasul Paulus berbicara mengenai ketaatan, itu tanggung jawab yang utama. Nah, tetapi
kita semua tahu betul ya, orang itu bisa saja taat, tetapi hatinya itu loh ndak ada di sana. Ya pokoknya dikerjakan sekedar sebuah kewajiban, karena saya kerja ya sudah ya. Ini job desk saya, ini uraian tugas saya kerjakan. Tapi belum tentu kita melakukannya itu dengan hati yang sepenuh hati. Ya, nah itu sebabnya Rasul Paulus berbicara selanjutnya ya. Nah, mari sama-sama kita akan melihat tadi di ayat yang kelima tadi, hamba-hamba taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ya, saya kira saya menemukan ada 3 kali kemunculan di dalam perjanjian baru. Kata taat itu digandeng dengan kata ini, takut dan gentar. Dan itu berbicara mengenai rasa hormat yang lahir dari hati. Rasa hormat yang mendalam. Karena saya menghormati Tuhan saya, karena saya menghargai atasan saya, dan terutama saya menghormati Tuhan, maka apa saja yang ada di depan mata saya untuk saya kerjakan, saya akan mengerjakannya dengan sangat-sangat serius. Nah, ini yang pertama-tama yang firman Tuhan mau garis bawahi. Sekali lagi, bukan hanya untuk kita yang masih kerja, yang masih aktif ngantor, ya, kerja di sebuah perusahaan jadi pegawai dan seterusnya, tetapi buat kita semua. Ketika kita bekerja, termasuk pelajar di sini ya, saya kira untuk kita semua yang bekerja, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kerjalah dengan serius, dengan kesungguhan hati. Saya ingat satu kali saya membaca, saya kemarin coba cari-cari buku apa yang saya baca dari Billy Graham. Ya sudah lama sekali gak ketemu saudara. Tapi satu kali Billy Graham tanya kepada pemuda yang baru saja bertobat, dan dia pekerjaannya itu bersih-bersih ya, rumah tuannya. Lalu dia ditanya oleh Billy Graham, apa perbedaan yang sangat mencolok selain dari perubahan hidupmu itu? Khususnya dalam kamu bekerja, apa yang berubah sebelum dan setelah kamu bertobat? Lalu dia katakan begini, dulu sebelum saya bertobat, kalau saya bersih-bersih, khususnya karpet, saya hanya bersihkan yang di permukaan saja. Tetapi setelah saya bertobat, saya membersihkan sampai di bagian dalamnya. Dan saya mendapati ternyata bagian dalam lebih kotor daripada bagian luar. Nah, waktu saya membaca bagian itu, saya kira itulah yang Tuhan harapkan dari kita. Pada saat kita bertobat, bukan hanya kemudian kita pergi ke gereja, tahu menyanyi, tahu mengangkat tangan, tahu menyembah Tuhan. Saya kira bukan hanya itu yang Tuhan kehendaki. Tetapi ketika kita bertobat, orang di sekeliling kita bisa melihat bahwasanya melalui pekerjaan yang kita lakukan itu, ada Allah di sana yang sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Ini khususnya generasi muda ini ya. Saya kira yang sekarang ini kalau kerja itu waduh minta ampun ya. Saya tahun ini 26 tahun mengajar di Sati. Dan setiap kali sekarang saya bikin silabus, kasih tugas, saya kasih catatan di situ. Pokoknya saya temukan ada 5 typo, salah ketik itu, salah ejaan itu. Saya potong 50% nilai.
Kenapa saya lakukan itu? Karena anak-anak sekarang ini ya ngerjain paper itu seperti nulis teks di WA itu. Hurufnya kebolak-balik ya ndak dikoreksi, kumpulkan saja seenake dhewe itu. Cuengkel sekali padahal mereka punya alat teknologi yang sangat mudah, tinggal install dictionary Indonesia itu. Lalu kalau salah ketik itu loh sudah ada garis bawah merah itu. Tinggal pilih kata yang tepat itu seperti apa, Saudara. Dan saya kira pelajar-pelajar Kristiani seharusnya menunjukkan kualitas yang berbeda dari pekerjaannya dan kita semua, amin. Tuhan, saudara. Teruskan ya, taatilah tanggung jawab utama. Pertama, lakukan segala sesuatu dengan serius, dengan kesungguhan. Lalu juga Rasul Paulus ya kembali ke ayat yang kelima tadi. Beliau katakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Nah, ini menarik sekali waktu saya mendalami kata tulus hati. Itu pengertiannya itu seperti ini, ilustrasi yang mudah sekali untuk kita cerna ya. Seperti kain yang dibentangkan dan tidak ada lipatannya sama sekali. Artinya kalau saya tunjukkan kepada saudara sebuah kain atau tisu yang saya lipat, saudara nggak tahu kalau saya selipkan apa itu di bawah lipatan itu kan. Ada motivasi yang tersembunyi di situ. Ya. Dan di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kamu bekerja, hendaklah kamu seperti kain yang dibentangkan itu, yang tulus, yang tidak ada agenda yang tersembunyi, pokoknya kerja saja. Dan ingat, Tuhan kita yang sesungguhnya adalah Kristus sendiri. Maka tidak ada agenda apapun selain saya memang memenuhi apa yang menjadi tugas dan kewajiban saya. Saya beberapa waktu yang lalu saya melayani di sebuah kota ya. Dan saya ketemu dengan mantan mahasiswa saya. Ya, dan beliau karena tuntutan hidup ya dan enggak cukup begitu, akhirnya dia bekerja di sebuah perusahaan. Ya. Jadi sambil melayani sambil bekerja. Lalu dia cerita kepada saya sambil dia menangis dan dia terharu sekali bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Dia katakan kepada saya, Pak, saya mulai dari nol, saya kerja. Waduh, kerja kasar di tambang, Pak. Ya. Tetapi saya lakukan dengan setia, pokoknya nggak ada pikiran yang lain. Waktunya kerja, saya kerja, nggak pernah yang namanya korupsi waktu, Pak. Nggak ada pikiran macam-macam. Saya nggak sedang mengincar satu jabatan tertentu, nggak ada. Pokoknya saya kerja saja. Ya, suatu saat ketika bosnya melihat bahwa dia bekerja dengan sungguh-sungguh dan tulus, lalu dia katakan, sekarang waktunya kamu tak serahin anak cabang perusahaan kita ya. Dia jadi komisaris, sekarang ini kerjanya itu, aduh minta ampun. Saudara, kerjanya itu banyak golfnya. Untuk tender macam-macam, golf, wong desa mainnya golf. Bercanda dengan dia. Luar biasa Tuhan angkat dia. Tetapi saya percaya itu tidak turun dari langit. Karena dia bekerja dengan serius, dengan tulus hati. Tuhan melihat itu dan Tuhan yang mengangkat dia. Amin. Itu yang firman Tuhan katakan di sini.
Lalu yang berikutnya, taatilah dalam pengertian apa? Selain keseriusan, selain ketulusan, maka sesungguhnya firman Tuhan juga berbicara mengenai antusiasme. Menarik sekali dalam terjemahan yang kekinian ya dari The Message itu ya, dalam bahasa Inggris itu katakan demikian, dan saya kira ini menangkap esensi dari ayat yang ke-7 itu. And work with a smile on your face, always keeping in mind that no matter who happens to be giving the orders, ya, you are really serving God. Ya, terjemahan bebasnya, dan bekerjalah dengan senyum, bahasa Indonesia dengan kerelaan, dengan senang hati. Ya, di wajahmu ingatlah selalu, tidak peduli siapapun yang memberi perintah, kamu sesungguhnya sedang melayani Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ya, ada pepatah yang mengatakan kalau kucing gak ada, maka tikus berpesta. Artinya kalau ada bos, kerjanya itu luar biasa. Ya, dan itu adalah kecenderungan kita semua. Ya. Rasul Paulus mengajarkan di sini, tidak demikian. Tuhan kita yang sesungguhnya adalah Kristus, dan taat itu punya dimensi bahwa sesungguhnya waktu kita bekerja, seharusnya hati kita itu juga dipenuhi dengan sukacita. Sekali lagi, kenapa demikian? Karena Allah telah menyelamatkan saya dan Allah telah memberikan kepada saya sebuah pekerjaan, maka saya meskipun pekerjaan sekecil apapun, saya tetap mensyukurinya dan saya mau melakukannya dengan senang hati. Nah, kalau ketiga-tiganya ini, tiga dimensi dari ketaatan itu nyata dalam kehidupan pekerjaan kita, saya kok yakin Tuhan tidak akan pernah tutup mata kepada kita. Karena kita sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Menghadirkan Tuhan melalui pekerjaan kita. Saudara, sebuah kutipan yang lain saya angkat di sini. Ketika seorang Kristen bekerja, seperti ia melayani Tuhan, maka ia akan mengubah sesuatu yang kecil atau rutin menjadi kudus. Saudara, saya mau membawa kita kepada sekali lagi pemahaman ya yang tepat bagaimana kita memandang kehidupan kita. Banyak kali ya, kenapa kok muncul ya itu ya gagasan orang itu benci hari Senin, kemudian senangnya hari Jumat dan seterusnya. Karena seringkali kita melihat hidup kita itu secara dikotomis ya. Kita memisahkan antara yang kudus dengan yang sekuler. Tiap kali ya, kemarin kami ada wisuda, selalu ada pertanyaan, Pak, kalau dari sekuler bagaimana? Ya, selalu pikiran orang kalau sekolah yang bukan teologi, yang non teologi dianggap sekolah sekuler. Padahal sesungguhnya hidup kita itu seutuhnya itu spiritual, rohani. Nah, itu cara pandang yang tepat. Sehingga pada saat kita melihat pekerjaan kita pun seharusnya itu juga kita lihat dari perspektif imamat yang rajani itu. Kita semua adalah imam-imamnya Allah.
Sehingga pada saat barangkali ibu-ibu nyapu halaman, nyapu rumah, ngepel rumah, bersih-bersih, setrika baju. Sesuatu yang kecil dan rutin yang kita lakukan. Tetapi kalau hati kita tertuju kepada Tuhan dan saya menganggap Tuhan sebagai Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup saya, maka yang kecil-kecil ini menjadi kudus. Dan orang bisa diberkati melalui pekerjaan kita. Amin. Si Tuhan, saudara. Nah, ini buat pekerja ya. Sekarang kita pindah kepada tuan-tuan. Ya, karena ini harus klop. Harus sinkron ya. Maka mari kita lihat ayat yang ke-9 ya. Dari pasal yang sama, Efesus pasal yang ke-6. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Nah, ini sekali lagi kita sedang dicuci otak kita ini. Diluruskan oleh kebenaran firman Tuhan. Umumnya kalau orang buka usaha, orientasinya itu pasti keuntungan. Duit saja. Ya, keuntungan. Bisnis pokoknya. Tetapi firman Tuhan menasihati ya, bukan hanya Tuhan yang menuntut kepada pekerja, tetapi perbuatlah demikian juga terhadap mereka dalam pengertian bahwa tuan-tuan Kristen di sini ya. Seharusnya sebelum menuntut orang lain dia harus menuntut dirinya sendiri. Dengan kata lain, dia harus rela menjadi model, menjadi teladan buat bawahan-bawahannya, buat anak buahnya, buat pekerja-pekerjanya. Ya, dan saya mau mengatakan ini dengan sungguh-sungguh bahwa sebenarnya kalau Anda berada pada posisi yang di atas, itu adalah posisi yang sangat strategis sekali lagi. Anda bisa menciptakan kultur kerajaan Allah di perusahaan saudara, di warung saudara, di toko saudara. Sangat sedih sekali ya, berkali-kali saya datang ke toko lagunya rohani. Semua baik, semua baik. Wah, lagu rohani. Tapi pelayanannya begini, saudara. Mohon maaf. Anak buahnya nggak diajari ngelayani customer pelanggan itu. Meskipun dia tukunya mungkin cuma 10-15 ribu. Tetapi kita yang ada di posisi di atas seharusnya kita punya kuasa untuk menghadirkan Kristus di warung kita, di toko kita. Kalau warung ya, aduh saya kapan hari makan sama istri saya itu, ya udah pesen gitu. Pegawainya datang itu taruh makanan jebrek, sudah ditinggal begitu saja. Nggak ngomong apa-apa saudara. Ya kalau itu yang punya orang Kristen, saya mengatakan ya apa sih? Ya gak jadi berkat sama sekali. Tetapi seandainya kita training mereka, saya punya kuasa kok. Ya saya tahu ada satu toko di kompleks perumahan kami itu, dari atas sampai bawah orangnya manis-manis sekali kalau melayani pelanggannya. Saya paling suka kalau disuruh beli apa-apa di situ. Baru datang sudah disapa, pagi Pak, butuh apa? Masih ada yang lain yang perlu, yang masih Bapak mau beli, diambilkan, dilayani dengan sangat baik. Ya senyum lagi, semua senyum. Saudara itu bukan orang Kristen.
bisa melayani orang sebaik itu. Nah, seharusnya kita orang percaya, kita bisa menghadirkan Kristus di tempat kita bekerja. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara. Lalu perhatikan di sini, ya, Rasul Paulus katakan juga, jauhkanlah ancaman. Ya, karena pada waktu itu sangat lazim sekali ya. Tuan itu menghajar budak-budaknya habis-habisan, bahkan banyak yang sampai mati. Ya. Lalu kalau mereka masih dihajar, masih belum juga tunduk kepada tuannya, nanti ada ancaman-ancaman. Ancamannya macam-macam. Ya. Bisa jadi anakmu tak jual, bayangkan saudara ya. Ya, ini memang sudah anak-anaknya lahir dalam ya lingkaran keluarga itu, ya budak melahirkan budak. Tak jual anakmu. Ancaman demi ancaman itu berdatangan untuk supaya menekan orang-orang yang ada di bawah. Nah, firman Tuhan ajarkan jangan demikian. Tuan-tuan Kristen memperlakukan bawahan-bawahannya dengan hormat dan adil. Ya, tidak usah diancam-ancam, tak turun gajimu lo ya. THR-mu tak. Nah, dan seterusnya. Itu yang firman Tuhan mau katakan demikian. Kenapa sih? Lalu Rasul Paulus memberikan penjelasan yang luar biasa di sini bahwa sesungguhnya Tuhan kita sama. Ya, entah kita pada posisi yang di bawah atau di atas, Tuhan kita sama dan Dia ada di sorga. Dan Allah yang ada di sorga itu tidak memandang muka. Nah, kalau pekerja melakukan apa yang menjadi bagiannya, lalu kemudian para tuan-tuan juga melakukan apa yang menjadi bagiannya, maka perhatikan di ayat yang ke-8, saudara ya. Saya bacakan untuk kita sekalian. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, firman Tuhan katakan apa? Ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Sekali lagi, Allah itu bukan Allah yang pelupa. Kalau kita melakukan kebaikan, Allah pun akan membalas dengan kebaikannya. Kok saya masih punya iman yang tebal ya. Kalau kita kerja sungguh-sungguh, tulus hati ya. Kita melakukan segala sesuatu dengan penuh semangat. Saya kok percaya tangan Tuhan pasti akan mengangkat kita. Kalau Bapak Ibu punya usaha dan melakukan apa yang menjadi bagianmu, saya kok percaya ya, toko-toko kita, warung-warung kita, apapun, perusahaan kita pasti akan menjadi perusahaan yang dicintai orang. Orang akan senang menjalin hubungan bisnis dengan kita. Saya mau tutup, coba tolong slide yang terakhir. Ini luar biasa. Ya, ada seorang ibu namanya Emma Daniel Gray. Ya, beliau pernah menjadi headline di sebuah surat kabar karena dia punya riwayat yang luar biasa. Ya, ibu ini pekerjaannya itu cuma bersih-bersih, tidak lebih daripada itu. Dia nggak punya gelar apa-apa. Ya. Wanita yang sangat-sangat sederhana, tetapi perhatikan di situ ya. White House cleaner for 6 presidents. Ya. Jadi dia bekerja 24 tahun melayani di Gedung Putih. Ya.
yaitu istana kepresidenan di Amerika Serikat sana, dan dia bekerja untuk 6 presiden, bayangkan. Kok bisa? Bisa. Karena dia tadinya kerja di satu kantor pemerintahan, lalu orang melihat, wih kalau dia kerja itu, aduh enggak ada yang namanya debu itu. Dia kerja bagus sekali, detail sekali. Sehingga akhirnya dari kantor, ya satu kantor pemerintahan di sana, kemudian dia diboyong ke Gedung Putih. Dan pekerjaannya itu malam hari, dia hanya naik transportasi umum saja. Dan itu ya yang sangat terkenal ruang atau gedung ovalnya itu ya, tempat di mana presiden bekerja di situ. Dia bersihkan itu setiap malam sehingga pagi sudah siap untuk kemudian para presiden itu bekerja. Dan yang menarik, dia adalah seorang yang sangat cinta Tuhan. Dan ini praktek yang selalu dia lakukan. Selain dia bersih-bersih, dia selalu mendoakan kursi kepresidenan itu. Yang setiap kali presiden siapapun datang duduk di situ untuk bekerja, dia selalu doakan, Tuhan, hamba menyerahkan presidenku ini ke dalam tangan-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan dan hikmat kepada dia. Dia selalu mendoakan tuannya itu. Saudara. Dan setiap kali kalau ada orang-orang yang ketemu dengan dia, apalagi melihat dia bekerja, suasana langsung berubah. Kenapa? Karena ada sukacita surga yang turun ketika Emma Gray bekerja. Dia tahu Allah sedang bekerja dalam hidupnya. Maka pada saat dia bekerja, dia mau semua orang melihat ada Kristus di dalam kehidupannya. Saudara, nanti ketika kita sampai di surga, Tuhan gak tanya apa pekerjaan, tidak. Yang Tuhan tanya, bagaimana kamu bekerja? Apakah engkau telah menghadirkan Kristus melalui pekerjaanmu? Tuhan menolong kita semua, amin. Puji Tuhan. Saudara, mari kita akan sama-sama menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian Telah Kudapati Kasih yang Sejati, yang mampu mengubah hatiku. Kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kita berdiri sama-sama, nyanyikan pujian ini dari awal. Sekali lagi, telah kudapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hati. Kasih yang kau beri,
melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan berikan. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanya bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan. Sekali lagi, hanya bagi kemuliaan, bagi kemuliaan-Mu. Mari sama-sama kita membawa kehidupan kita kepada Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyerahkan pekerjaan kita, apapun itu, sekecil apapun itu, supaya Tuhan bisa memakainya untuk menjadi alat-alatnya menjangkau orang-orang di sekeliling kita. Tuhan, inilah kehidupan kami. Hamba berdoa untuk yang masih aktif bekerja di kantor, di perusahaan, dimanapun, di kebun, di sawah, apapun pekerjaan kami ya Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa menerjemahkan firman-Mu melalui kehidupan pekerjaan kami. Juga untuk para pemilik pekerjaan, bos-bos, tuan-tuan, yang punya toko, yang punya warung, apapun usaha yang mereka miliki ya Tuhan. Mari Tuhan perlengkapi mereka ya Tuhan. Supaya ketika ada orang yang datang berhubungan bisnis dengan hal anak-anak-Mu ini ya Tuhan, mereka akan melihat Kristus. Mereka akan melihat kehadiran-Mu. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami lemah, tetapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji hormat, syukur hanya bagi Tuhan saja. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari semua yang diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan. Allah yang besar,
hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.